Di dalam hidup, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ada luka yang kita tinggalkan, ada dosa yang tak sengaja kita timbun, dan ada air mata yang diam-diam jatuh ketika mengingat betapa sering kita lalai kepada Allah. Namun di balik semua itu, ada satu kabar yang lebih besar dari segala kesalahan kita, bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup. Allah tidak mengusir hambanya yang ingin kembali, bahkan ketika manusia sudah kehabisan maaf. Inilah perjalanan menuju pintu taubat, perjalanan pulang yang tidak pernah telat untuk dimulai. Setiap manusia pernah terjatuh dalam dosa, namun yang paling menakutkan bukanlah besarnya dosa itu, melainkan ketika hati mulai merasa nyaman dengannya. Kegelapan itu pelan-pelan menutup cahaya, hingga kita merasa jauh dari Allah. Tapi sesungguhnya, jarak itu hanya sejauh satu langkah kembali, satu taubat yang tulus. Setiap kali engkau datang dengan hati yang hancur, Allah selalu menerimamu. Pintunya tak pernah berkunci. Bahkan dalam hadis disebutkan, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dibandingkan kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Itulah betapa dekatnya rahmatnya. Taubat bukan hanya ujaran singkat, bukan pula ritual sesaat. Taubat adalah perjalanan panjang mengembalikan hati kepada Allah, perjalanan yang penuh air mata, harapan, dan ketulusan. Ia adalah langkah yang terus diulang, bukan hanya sekali dilakukan. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Tidak ada maksiat yang mengalahkan kasih sayangnya. Bahkan jika dosamu sebesar gunung, rahmat Allah lebih tinggi dari langit. Jika dosamu seluas lautan, ampunan Allah lebih luas dari seluruh bumi. Meskipun hatimu penuh luka akibat dosa, ia tetap bisa disembuhkan. Allah menciptakan hati agar dapat kembali bersih melalui istighfar, air mata, dan ketundukan. Luka hati bukan akhir dari kehidupan spiritualmu, justru bisa menjadi awal dari kebangkitan. Air mata yang jatuh karena Allah bukanlah kelemahan, melainkan kehormatan. Tidak semua air mata dapat membawa seseorang ke surga, tetapi air mata penyesalan bisa menghapus dosa-dosa yang pernah mengotori hati. Di antara hamba yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Mereka yang terjatuh tetapi bangkit, mereka yang salah tetapi belajar, mereka yang terluka tetapi kembali kepada Robnya dengan penuh kerendahan. Istighfar bukan sekadar lafaz yang ringan di lisan, melainkan pintu besar menuju ampunan. Setiap istighfar yang engkau ucapkan ibarat air yang jatuh ke tanah kering. Ia menghidupkan kembali bagian-bagian hatimu yang mati. Ketulusan dalam bertaubat memunculkan kekuatan untuk tidak mengulangi kesalahan. Taubat bukan hanya penyesalan, tetapi juga komitmen. Di balik komitmen itu ada keberanian, ada tekad, ada cahaya. Engkau bukan dosamu, engkau bukan masa lalumu. Engkau adalah makhluk yang diciptakan untuk berubah, untuk tumbuh, untuk kembali kepada Allah. Tidak ada yang berhak menutup pintu perjalananmu termasuk dirimu sendiri. Ketika hati mulai gelisah, itu tanda kasih sayang Allah. Dia tidak membiarkanmu nyaman dalam dosa. Kegelisahan itu adalah panggilan pulang, undangan lembut untuk kembali ke jalan cahaya. Andai Allah tidak sayang, Dia tidak akan membiarkanmu merasa bersalah atau ingin memperbaiki diri. Rasa ingin bertaubat adalah bukti bahwa Allah masih memperhatikanmu, mendengarmu, dan menempatkanmu dalam rahmat-Nya. Tak ada manusia yang bersih dari dosa. Bahkan para ulama besar pun pernah terjatuh, lalu bangkit dengan taubat. Yang membedakan seseorang bukan seberapa sering ia jatuh, tetapi seberapa cepat ia kembali kepada Allah. Dosa memang menurunkan martabat manusia, tetapi taubat mengangkatnya kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Orang yang bertaubat bisa lebih dekat kepada Allah daripada sebelum ia jatuh. Kadang kita takut bertaubat karena merasa memulai semuanya dari awal lagi. Tapi ketahuilah, memulai dari nol dengan Allah lebih mulia daripada melanjutkan hidup tanpa arah. Betapa banyak orang yang hidup dengan beban masa lalu. Namun dengan taubat, beban itu terangkat. Hati terasa lebih ringan, lebih lapang, seolah-olah Allah meniupkan ketenangan yang hanya Dia yang mampu memberikannya. Taubat bukan hanya untuk dosa besar. Setiap hari,
Setiap detik, hati butuh dibersihkan. Bahkan Rasulullah beristighfar puluhan kali sehari. Jika manusia paling mulia saja bertaubat, bagaimana dengan kita? Kadang kita merasa jauh dari Allah, padahal Dia selalu dekat. Yang menjauh itu hati kita, dan untuk kembali, kita tidak perlu berjalan ribuan langkah. Satu kalimat, "Ya Allah, ampunilah aku." Sebelum meminta maaf kepada Allah, kita harus jujur kepada diri sendiri bahwa kita memang salah. Kejujuran itu yang membuka pintu taubat, dan kejujuran itu yang membuat taubat diterima. Seringkali, cahaya terbesar muncul setelah masa tergelap dalam hidup. Setelah seseorang tenggelam dalam dosa, justru di sanalah ia menemukan Allah lebih dekat daripada sebelumnya. Penyesalan adalah tanda hidupnya hati, tetapi menunda penyesalan adalah jebakan setan. Banyak orang berkata, "Nanti saja aku taubat," seolah umur bisa ditawar, seolah maut mau menunggu. Padahal setiap detik adalah kesempatan. Dan setiap kesempatan yang ditunda bisa berubah menjadi penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Kita tidak tahu kapan pintu dunia tertutup, tapi kita tahu bahwa pintu taubat masih terbuka pada hari ini, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Setelah seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, ada ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hati yang dulu gelisah seperti badai, kini berubah lembut seperti angin yang menyejukkan. Taubat tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menenangkan batin, memperbaiki tidur, merapikan pikiran, dan menurunkan beban yang selama ini dipikul diam-diam. Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna, karena manusia memang tempatnya salah. Yang Allah minta hanyalah kita terus kembali setiap kali tersesat. Allah tidak melihat seberapa jauh kita pernah melangkah meninggalkannya, tetapi seberapa besar keinginan kita untuk kembali pulang kepadanya. Ketika seseorang bertaubat, ia seperti menulis lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang lebih bersih, lebih jujur, dan penuh harapan. Taubat tidak mengubah masa lalu, tetapi mengubah masa depan. Taubat memberikan arah baru, tujuan baru, dan harapan baru yang membuat hidup terasa lebih berarti. Ada sebab kenapa pintu taubat selalu terbuka. Karena rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Rahmatnya mendahului kemarahannya. Kasih sayangnya mengalahkan azabnya. Inilah alasan mengapa seorang pendosa tetap punya harapan, bahkan ketika manusia menghukuminya. Jika manusia menutup pintu, Allah membuka jendela. Jika manusia menjauh, Allah mendekat. Saat seseorang sudah bertaubat, lalu terjatuh kembali ke dalam dosa, sering muncul suara dalam hati, "Aku memang tidak pantas. Percuma bertaubat." Itu bisikan paling berbahaya. Ketahuilah, jatuh bukan berarti gagal, dan kembali bukan berarti pura-pura. Allah melihat perjuanganmu, bukan kejatuhanmu. Selama engkau masih melawan, engkau masih di jalan yang benar. Setelah bertaubat, seseorang mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini terasa bermakna. Nikmat yang dulu diabaikan, kini terasa lebih berharga. Dunia tidak lagi membuatnya lalai. Ia melihat dunia sebagai jalan menuju akhirat, bukan tempat untuk tenggelam. Hati yang bersih karena taubat membuat doa lebih mudah naik ke langit. Ada keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba yang kembali. Kadang bukan doanya yang berubah, tetapi hatinya. Ketika hati berubah, doa menjadi lebih tulus. Dan ketika doa lebih tulus, Allah lebih cepat menjawabnya. Dosa membuat hati buram, seperti cermin yang tertutup debu. Taubat adalah usapan lembut yang menghilangkan debu itu satu persatu. Hingga pada akhirnya, cermin hati kembali bersinar, memantulkan cahaya petunjuk Allah dengan lebih jelas. Semakin sering engkau bertaubat, semakin bening hatimu. Taubat membutuhkan kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Nafsu tidak akan tinggal diam. Ia akan terus menarikmu kepada kesalahan lama. Tetapi setiap kali engkau menang melawan nafsu, Allah mencatat kemenangan itu sebagai amal besar yang menambah derajatmu di sisinya. Setiap penolakan terhadap dosa adalah bukti bahwa cintamu kepada Allah lebih kuat daripada godaan dunia. Allah menolong hamba yang ingin memperbaiki diri dengan cara-cara yang tidak disadari. Terkadang Allah jauhkan seseorang dari lingkungan buruk
Kadang Allah patahkan rencananya menuju maksiat. Kadang Allah kirimkan nasihat melalui orang yang tak terduga. Semua itu adalah bentuk cinta Allah yang ingin menyelamatkan hambanya. Orang yang bertaubat adalah orang yang berani. Ia berani mengakui kesalahan, berani memperbaiki diri, dan berani melawan godaan. Inilah kedewasaan spiritual yang tidak semua orang miliki. Tidak semua orang mampu mengakui dosa, apalagi meninggalkannya. Tetapi Allah menyayangi setiap hamba yang mau menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Tidak semua dosa terlihat. Ada dosa yang tersembunyi di dalam hati. Ria, sombong, dengki, atau malas beribadah. Inilah dosa yang paling sulit dirasakan, tetapi paling berbahaya. Taubat membersihkan bukan hanya dosa yang terlihat, tetapi juga dosa yang tersembunyi. Taubat membuat hati lebih jernih untuk melihat kebenaran. Iman naik turun, itulah fitrah manusia. Tetapi taubat membuat iman kembali hidup. Iman yang redup tiba-tiba bersinar terang ketika seseorang menangis menghadap Tuhannya. Iman itu tumbuh dari penyesalan, berkembang dari istighfar, dan menjadi kuat dari tekad untuk berubah. Taubat adalah pupuk bagi iman. Orang yang bertaubat tahu bahwa ia pernah salah. Kesadaran itu membuatnya lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Tidak mudah merendahkan, tidak mudah merasa paling benar, dan tidak mudah menghakimi. Taubat membuat seseorang lebih lembut, lebih memaafkan, dan lebih memahami bahwa semua manusia sedang berjuang. Di antara hamba-hamba Allah, yang paling dicintai bukanlah mereka yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang setiap kali salah langsung kembali, yang selalu menjaga hubungan dengan Allah walaupun berkali-kali jatuh, yang tidak menyerah pada bisikan setan, tetapi tetap menjaga hatinya agar dekat dengan Robnya. Tidak ada kegelapan yang dapat bertahan jika cahaya hadir. Taubat adalah cahaya itu. Ia mengusir gelapnya dosa, gelapnya masa lalu, gelapnya kebiasaan buruk. Semakin sering engkau bertaubat, semakin terang jalanmu. Cahaya taubat menyinari perjalanan hidupmu menuju Allah. Bayangkan betapa indahnya ketika Allah menyambut taubatmu. Saat itu, dosamu gugur satu demi satu, hatimu bersih, dan malaikat mencatatmu sebagai hamba yang kembali. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga mengganti kejahatanmu menjadi kebaikan. Inilah bukti bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang pulang. Meskipun pintu taubat luas dan selalu terbuka, suatu hari ia akan tertutup. Ketika nyawa sampai di tenggorokan, ketika mata tidak bisa lagi melihat dunia, ketika waktu telah habis, pada saat itu taubat tidak lagi diterima. Karena itu, selagi hati masih bisa menyesal, selagi lisan masih bisa beristighfar, maka jangan tunda untuk kembali. Pada akhirnya, taubat adalah perjalanan pulang yang paling indah. Ia mengembalikanmu kepada Rob yang menciptakanmu, menyembuhkanmu, dan selalu menunggumu. Tidak ada perjalanan yang lebih mulia daripada perjalanan pulang menuju Allah. Dan selama engkau masih hidup, pintu itu akan tetap terbuka. Masuklah dengan hati yang penuh harap, penuh cinta, dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu menerima hamba yang ingin kembali. Ada beban yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat berat bagi hati. Itu adalah beban dosa, beban penyesalan, dan beban masa lalu yang terus menghantui. Namun saat engkau bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah mengangkat beban itu secara perlahan. Engkau mungkin tidak menyadari prosesnya, tetapi suatu hari engkau bangun dan merasa lebih ringan, lebih damai, seolah ada tangan lembut yang menepuk bahumu dan berkata, "Sekarang kamu bebas." Itulah kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dalam diam. Kadang kita merasa taubat harus dimulai dengan perubahan yang besar dan drastis. Padahal, seringkali perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Satu istighfar di malam hari, satu ayat yang dibaca dengan hati, satu dosa kecil yang ditinggalkan dengan susah payah. Allah tidak menilai seberapa besar langkahmu, tetapi seberapa tulus niatmu. Karena perjalanan menuju cahaya selalu diawali dengan satu langkah kecil yang berani. Sebagian orang gagal mempertahankan taubat karena kembali kepada lingkungan yang sama, kebiasaan yang sama, dan teman yang sama. Taubat bukan hanya tentang air mata dan doa,
tetapi juga keberanian untuk meninggalkan apapun yang menyeret kita kembali ke masa lalu. Terkadang Allah memisahkanmu dari seseorang bukan karena dia tidak sayang, tetapi karena dia ingin menyelamatkanmu dari keburukan yang tidak kamu lihat. Dalam iman, rasa malu kepada Allah adalah tanda hati yang sehat. Namun, dosa yang menumpuk sering membuat rasa malu itu hilang. Ketika seseorang bertaubat, rasa malu itu kembali tumbuh. Ia mulai merasa tidak nyaman jika melanggar aturan Allah. Ia merasa malu untuk mengulangi kesalahan yang dulu dianggap biasa. Inilah bukti bahwa taubat tidak hanya membersihkan dosa, tetapi juga menghidupkan kembali fitrah manusia. Setelah bertaubat, seseorang merasakan bahwa doa menjadi senjata yang paling kuat dalam hidupnya. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi bergantung sepenuhnya pada Allah. Dalam setiap kesulitan, ia bisikan doa. Dalam setiap godaan, ia bisikan istighfar. Doa menjadi benteng, menjadi tempat perlindungan, dan menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Salah satu rahasia terbesar dalam hidup adalah bahwa Allah tidak menjadikan kesalahan sebagai akhir dari perjalanan seseorang. Kesalahan, bahkan yang paling buruk sekalipun, tidak menghapus kesempatan untuk berubah. Selama seseorang tidak berhenti berusaha, Allah tidak akan berhenti membukakan jalan. Kadang, dari kesalahan terbesar, lahir perubahan terbesar. Dari dosa terdalam, lahir takwa tertinggi. Banyak orang berubah tetapi tidak tahu arah, sehingga perubahan itu cepat pudar. Namun taubat mengubah arah hidup, bukan hanya kebiasaan. Orang yang bertaubat mulai mengatur niatnya, mengatur tujuan hidupnya, dan mengatur langkah-langkahnya menuju Allah. Ia tidak hanya ingin menjadi baik, tetapi ingin menjadi hamba yang dicintai Allah. Setiap orang yang kembali kepada Allah akan mendapati bahwa hidupnya pelan-pelan membaik. Masalah yang dulu terasa berat menjadi ringan. Jalan yang dulu tertutup menjadi terbuka. Kesulitan yang dulu membuat sesak kini terasa lebih mudah dihadapi. Itu karena Allah menjanjikan jalan keluar bagi orang yang takut dan kembali kepadanya. Ketika hati sudah dibersihkan, seseorang mulai lebih peka terhadap kebenaran dan kebaikan. Ia lebih cepat merasakan bisikan hati, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, lebih sensitif terhadap dosa, dan lebih cepat kembali jika tergelincir. Hati yang bersih adalah anugerah, dan taubat adalah pintunya. Kadang orang lain tidak melihat perubahanmu. Mereka hanya mengenal masa lalumu, bukan perjuanganmu. Mereka hanya melihat kesalahanmu, bukan air mata taubatmu. Tapi itu tidak penting, karena Allah melihat semuanya. Perubahan terbaik adalah perubahan yang Allah saksikan, bukan manusia. Dan selama Allah tahu perjuanganmu, tidak perlu ada yang lain mengetahuinya. Niat yang tulus akan Allah kuatkan. Ketika seseorang benar-benar ingin meninggalkan dosa, Allah akan memberinya kekuatan yang tidak ia sangka. Kadang melalui rasa takut, kadang melalui teguran, kadang melalui kejadian yang membuka mata. Semua itu adalah bentuk perlindungan Allah agar hambanya tetap teguh dalam taubatnya. Saat seseorang jujur pada dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya, ada kebahagiaan yang berbeda yang muncul setelah itu. Kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari hati yang bebas dari beban. Inilah kebahagiaan orang yang bertaubat. Ia tidak hidup dalam kemunafikan, tidak berpura-pura kuat, dan tidak menipu dirinya sendiri. Ia menemukan kedamaian dalam kejujuran. Taubat bukan ritual sekali seumur hidup. Ia harus dijaga, dirawat, dan diperkuat. Allah mencintai hamba yang konsisten, yang setiap kali tergelincir, ia kembali. Setiap kali lupa, ia ingat lagi. Setiap kali jatuh, ia bangkit. Inilah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya, dan bukti bahwa ia tidak pernah menyerah untuk menjadi lebih baik. Tidak ada yang lebih menundukkan ego selain taubat. Karena taubat berarti mengakui bahwa kita lemah, kita salah, kita butuh pertolongan. Taubat menghancurkan kesombongan, meruntuhkan keangkuhan, dan membuka pintu kelembutan dalam hati. Orang yang bertaubat tidak akan sombong, karena ia tahu betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah. Pada akhir, pintu taubat adalah bukti cinta terbesar Allah kepada hamba-hambanya.
Allah membuka pintu itu setiap saat, meski kita sering mengabaikannya. Allah memanggil kita, meski kita sering berpaling. Allah menunggu kita, meski kita sering menunda. Dan ketika kita akhirnya datang dengan hati yang hancur, Allah menyambut kita dengan penuh kasih sayang. Inilah cinta Allah, cinta yang tidak pernah habis, tidak pernah menolak, dan tidak pernah terlambat untuk dirasakan. Pada akhirnya, wahai jiwa yang sedang berjuang, ingatlah satu hal yang paling penting. Allah tidak pernah menutup pintunya untukmu. Engkau boleh datang dengan dosa sebesar gunung, dengan masa lalu yang penuh luka, dengan hati yang hampir hancur karena penyesalan. Tetapi selama engkau masih mampu berbisik, "Ya Allah, ampuni aku," maka langit akan terbuka untuk menyambutmu. Taubat bukan untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang yang berani mengakui bahwa ia pernah tersesat. Dan engkau adalah satu dari mereka yang Allah pilih untuk mendengar pesan ini. Karena hatimu sedang dipanggil pulang. Jangan biarkan panggilan itu lewat begitu saja. Jangan biarkan rasa malu menghalangimu. Jangan biarkan bisikan kamu tidak pantas menahan langkahmu. Engkau pantas, engkau layak, engkau berharga. Tidak ada hamba yang terlalu kotor bagi Allah, karena yang membersihkan adalah Dia, bukan kita. Maka kembalilah kepada Dia yang menciptakanmu, yang menjagamu saat engkau lupa padanya, yang menutup aibmu ketika dunia bisa saja mempermalukanmu, yang menunggu tanpa pernah bosan. Kembalilah dengan air mata, dengan harapan, dengan hati yang ingin berubah walau perlahan. Karena setiap langkahmu menujunya disambut dengan 1000 rahmat dari langit. Dan ketika suatu hari engkau berdiri di hadapan Allah dalam keadaan bersih, engkau akan mengerti bahwa tidak ada keputusan yang lebih indah dalam hidup ini selain keputusan untuk bertaubat. Semoga pintu taubat ini menjadi permulaan dari hidup baru yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan menjadikanmu hamba yang dicintainya. Amin.